Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat semua sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Lose juga ingin mengucapkan selamat beribadah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua dari tahun 2022. Sudah bulan Februari loh teman-teman. Kalau begitu, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan menyertai hidup kita semua sepanjang kita memulai dan memasuki tahun 2022. Luar biasa. Bahkan di antara kita sudah banyak yang memulai dengan sekolah tatap muka. Kapan ya untuk sekolah minggu bisa tatap muka? Nah, tunggu ya. Kalau kalian sudah gak sabar kebaktian anaknya kita kapan sih untuk memulai onsite? Nah, teman-teman doakan saja supaya kita segera menikmati kebaktian anak secara tatap muka. Ya, seperti kalian memulai di sekolah. Oleh karena itu, semua sudah siap untuk beribadah di pagi hari ini? Tata tertib ibadah jangan pernah dilupakan ya. Apalagi yang paling penting hati kita. Lalu Alkitab disediakan bersama alat tulisnya dan dikerjakan ayat hafalan serta aktivitas. Juga jangan lupa setia juga memberikan persembahan. Ayo kita memulai hari ini dengan sukacita kepada Tuhan karena kasih-Nya Bapa kepada kita itu sungguh nyata dan teman-teman bisa merasakan kasih Bapa di dalam kita menikmati kebaktian anak, kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan bahkan Bapa yang peduli kepada kita menyatakan kasih-Nya. Ayo semua bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama memulai kebaktian anak. Siapkan hatimu dan pikiranmu hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam kebaktian ini. Mari semua bernyanyi kasih Bapa dengan sikap berdiri. Saat ku menyembah
Ya Tuhan, walaupun kita sudah di dalam keberdosaan setiap hari, kalau kita nakal, kita melanggar perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan. Teman-teman ingat ya, kasihnya Bapa. Dengan tetap sikap berdiri, mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memulai kebaktian anak dengan menyembah Tuhan melalui pujian kasih Bapa. Kami sungguh siap ya Tuhan menikmati sebuah perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami sudah ada di bulan kedua di tahun yang baru, tahun 2022. Ya Tuhan, Engkau saja yang sungguh menyertai kami dan ajarlah kami untuk selalu setia mengikuti tuntunan-Mu, sehingga di dalam kami beribadah pun kami sangat menghormati Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami benar-benar merasa berharga di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk menikmati kebaktian anak di pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Luar biasa, semuanya begitu sungguh-sungguh. Lose percaya kalian bukan hanya di dalam doa bersungguh-sungguh, tapi juga di dalam bernyanyi. Nah, pagi hari ini jangan cepet-cepet duduk ya. Nanti semuanya kepengennya rebahan terus ya. Dalam ibadah tidak ada yang rebahan. Semuanya benar-benar bersemangat memberikan yang terbaik di saat bernyanyi, di saat berdoa, dan di saat mendengarkan firman Tuhan. Yuk, dengan sukacita kita nyanyikan 2 lagu berturut-turut nih ya. Yesus terang dunia, maut telah dikalahkan. Ayo, dengan tetap sukacita, dengan tetap berdiri, kita semuanya mengikuti arahan video yang ada.
kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada diri kita masing-masing dan kepada Tuhan tentunya ya. Karena semua kebaktian, semua pujian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Nah teman-teman, kita sudah bernyanyi dengan begitu bersemangat, dengan sukacita dari hati yang paling dalam. Nah sekarang saatnya lah kita akan mendengar firman Tuhan. Semua duduk yang manis ya, silakan duduk semua teman-teman ya. Jangan nanti kedapatan ada yang masih di tempat tidur rebahan-rebahan. Nah, Lose selalu ingetin nih ya, jangan sampai nih sahabat Kids for Jesus ibadahnya leye-leye. Nah ya, yuk kita sudah sampai kepada persiapan untuk mendengar firman Tuhan. Semuanya berikan sikap yang terbaik, tanda bahwa kita siap mendengar dengan telinga yang luar biasa untuk kita berikan kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mulutnya yang biasa bicara berhenti sejenak. Nah, jangan ngobrol sama adik kakak, sama papa mama ya. Nah, yuk sekarang kita berikan waktu yang terbaik, kita berdoa supaya Lose Uli di dalam memberitakan firman Tuhan dengan tema karena iman. Nah, apa sih yang akan disampaikan oleh Lose Uli? Yuk semuanya sikap tertib dan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Uli. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, walaupun kami disebut anak-anak, pribadi yang masih kecil, tetapi Tuhan tetap memberikan berkat yang terindah dan terbaik kepada kami yang masih kecil ini. Melalui firman Tuhan, kami yakin Tuhan menyediakan berkat untuk kami di pagi hari ini melalui Lose Uli. Tuhan Yesus, berikan kami ketenangan dan ketertiban supaya kami dapat paham apa yang disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan siapkan hati kami juga untuk kami bisa masuk di kawanan kecil ketika kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dan juga tolonglah Lose Uli supaya memberitakan firman Tuhan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Lose Uli. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali Lose Uli bertemu dengan kalian online pada tanggal 6 Februari loh, ini sudah lewat 1 bulan ya, Natalan, tahun baru udah lewat Januarinya. Sekarang kita memasuki bulan yang baru yaitu bulan Februari. Teman-teman tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman. Kita akan membaca kejadian, teman-teman yang baca ini di rumah ya, itu diambil dari Kejadian 3 pasal 15, Kejadian 4 ayat 1 sampai 25, ayat 1 sampai 12 dan juga Kejadian 4 ayat 25 dan terakhir Ibrani 11 ayat 4. Jadi ayat-ayat ini ya, firman Tuhan ini dibaca dulu, baru teman-teman nanti bisa mengerti selanjutnya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita mempelajari bagaimana hidup keluarga Adam dan Hawa. Keluarga Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama ciptaan Tuhan, ya. Kita masuk. Nah, Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Taman Eden itu taman yang luas sekali. Taman itu tidak kosong, teman-teman. Taman itu sudah ada pohonnya, sudah ada bahkan buahnya. Kalau pohon ada buahnya, pohonnya tidak satu macam, teman-teman. Pohonnya bermacam-macam. Mereka makan buah apa saja boleh, kata Tuhan. Boleh makan buah apa saja. Tapi ada tapinya, nanti Lause Uli kasih tahu. Di samping pohon-pohon juga banyak binatang ya. Ada kambing, ada domba, ada juga burung.
Lengkap deh Taman Eden diciptakan Tuhan. Kembang-kembang yang cantik, berwarna-warni. Lihat tuh, ada merah, ada kuning, ada coklat. Wih, cakepnya. Coba dibayangkan dulu, Taman Eden itu seperti apa begitu di dalam bayangan kalian? Sungainya jernih ya, ada air mancurnya. Pokoknya sip deh. Namanya juga ciptaan Tuhan ya. Nah, setelah beberapa lama mereka berjalan-jalan di taman itu ya. Adam dan Hawa berjalan-jalan, mereka bergantian memakan buah pohon ini, buah pohon itu. Tetapi Tuhan sudah kasih peringatan. Adam dan Hawa, semua buah pohon yang ditanam di Taman Eden ini boleh kamu makan, semua boleh. Tapi ingat ya, pohon yang di tengah-tengah taman itu, pohon yang berpengetahuan baik dan buruk itu, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Mati, pasti mati. Itu peringatan dari Tuhan. Teman-teman, kalau ada peringatan Tuhan, harusnya diapain? Iya, harusnya ditaatin, dipatuhin ya. Kita patuh sama peringatan Tuhan, kita taat apa yang Tuhan katakan, maka hati Tuhan senang, hati kita pun senang. Setelah beberapa lama kemudian ya, Hawa berjalan-jalan di taman itu. Hawa berjalan-jalan di taman itu, kemudian dia pergi ke tengah-tengah taman itu tuh, teman-teman. Dia lihat pohon itu, buahnya bagus. Buahnya bagus. Warnanya merah, menarik hati. Ih, kok ada ular? Ularnya bisa ngomong lagi. Apa kata ular? Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti terbuka matamu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa terkejut. Tuhan bilang, kami gak boleh makan buah pohon ini, gak boleh kami pegang, kami gak boleh makan. Wah, si ular pun merayu-rayu Hawa ya. Kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Kamu akan bisa ya tahu apa yang baik dan jahat. Hawa lihat-lihat itu pohon ya. Dia gak mau pergi dari situ karena pohon itu buahnya menarik hati. Dia lihat-lihat lagi, dia kelilingin lagi pohon itu. Buahnya sudah manis ini pasti ini katanya. Diambilnya sebiji. Cep. Waktu diambilnya langsung dia makan. Waktu itu Adam enggak di situ. Dia makan. Waktu dia makan, dia kaget. Wih, saya ini kok enggak pakai baju. Dia pikir begitu. Dia pergi ke Adam. Adam, ini nah, makan buah ini. Loh, kok kamu makan buah itu, Hawa? Itu ular itu yang suruh aku makan. Jadi aku makan. Adam ikut-ikutan makan, teman-teman. Bukannya dia marah sama Hawa. Dia ambil itu buah yang sudah dimakan Hawa. Dia makan juga. Adam juga terbuka matanya. Dia lihat dirinya telanjang. Teman-teman, ya. Ini dia gambarnya. Adam pun memakan buah itu. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak pakai baju. Sehingga mereka cepet-cepet pakai cawat. Cawatnya dari pohon ara. Ya, dari daun pohon ara diambil. Ya, ditutupin. Yang bikin mereka itu bagian bawah tubuhnya ditutupin. Tahu-tahu teman-teman, apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara langkah. Suara kaki langkah orang. Adam, di manakah kau? Itu rupanya suara Tuhan. Biasanya kalau Tuhan datang, mereka itu bersukacita. Mereka itu bisa bercerita, bisa bersukacita waktu Tuhan datang kepada mereka. Tapi kali ini mereka ketakutan, teman-teman. Mereka takut mendengar suara langkah Allah. Mereka takut.
Adam, di manakah engkau? Adam sama Hawa sudah bersembunyi. Mereka takut. Aku takut, Tuhan. Siapa yang mengatakan kau takut? Mengapa kamu takut? Karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan kau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah yang di tengah-tengah taman itu? Marah. Tuhan bilang, itu nah, perempuan yang kau berikan itu, dia yang suruh aku makan. Bagaimana Hawa? Apakah kau makan buah itu? Hawa juga bilang, itu nah Tuhan. Ular itu ada di pohon. Dia bujuk-bujuk aku deh makan buah pohon itu. Wah, rupanya Adam makan buah pohon itu karena diberikan oleh Hawa. Hawa makan buah pohon itu karena diberikan ular. Datang Tuhan ya. Tuhan, apa kata Tuhan? Kita lihat ya. Kita lihat apa kata Tuhan. Tuhan pun mengutuk si ular. Tuhan mengutuk si ular. Dia mengatakan bahwa si ular itu berjalan dengan perutnya dan dia akan makan debu ya, karena dia menjalar begitu, jadi debu tanah jadi makanannya. Dan apa yang Tuhan katakan kepada ular itu? Coba buka Kejadian 3 pasal 15. Ayo kita baca sama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Ya, itulah janji Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan sudah berjanji bahwa Hawa akan diberikan Tuhan keturunan untuk mengalahkan si ular ya. Untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan kematian. Tuhan sudah berjanji. Akhirnya teman-teman, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tadinya sudah enak-enak mereka di taman itu. Sekarang mereka diusir oleh Tuhan. Mereka pergi, tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Bahkan Tuhan menaruh kerubimnya, malaikatnya untuk menjaga pintu-pintu di Taman Eden itu. Supaya Adam dan Hawa tidak boleh masuk lagi. Sedih sekali. Adam dan Hawa nangis sedih. Tetapi sebelum mereka pergi ya, sebelum mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan membuat baju untuk mereka ya, untuk mereka dari kulit domba. Dipotonglah kulit domba dan kulit domba itulah yang menutupi tubuh mereka. Teman-teman, Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden. Mereka harus cari makan sendiri. Mereka harus berlelah-lelah, berpeluh keringat, baru mereka bisa makan. Tuhan masih sayang sama Adam dan Hawa, tetapi Tuhan sudah memberikan janjinya bahwa suatu hari kelak keturunan Hawa akan mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan ketidaktaatan Adam dan Hawa, mengalahkan kematian. Setelah beberapa lama, Adam dan Hawa pun dikaruniai anak. Kita lihat di sini anaknya 2 orang, teman-teman. Cakep-cakep, gemuk-gemuk. Yang tua namanya Kain, ya. Yang muda namanya Habel. Sehingga Adam dan Hawa pun senang sekali karena mereka dikaruniai anak. Anak ini bertambah lama, bertambah besar, dan pekerjaan Kain, ya, dia itu sebagai petani. Kain itu sebagai petani, dia suka menanam sayuran, dia suka menanam banyak sayuran dan juga gandum dia tanam. Tetapi Habel dia suka memelihara ternak, ya, dia suka memelihara ternak. Jadi dia menjadi penggembala. Kain menjadi petani, Habel menjadi penggembala. Dan waktu mereka masih bersama-sama orang tua mereka, ya, waktu mereka masih kecil begini, mama papanya Adam dan Hawa sering menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu pernah sangat memelihara mereka di Taman Eden yang begitu bagus, cantik, dan mereka diusir dari sana karena ketidaktaatan mereka.
Ya, Adam dan Hawa menceritakan itu kepada Kain dan Habel supaya Kain dan Habel ini belajar mencintai Tuhan, belajar mentaati Tuhan. Jangan seperti papa mamanya yang tidak mentaati perintah Tuhan. Dan tiap hari mereka diajarkan hidup takut akan Tuhan. Nah, setelah besar mereka pun mau diajarin juga sama Adam dan Hawa bahwa mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, karena Kain itu dia petani, dia mempersembahkan sayur-sayuran kepada Tuhan. Ya, dia mempersembahkan sayur, buah, ya macam-macam dari hasil tanamannya Kain. Tetapi Habel, dia mempersembahkan kambing domba. Kambing domba yang dipilihnya teman-teman, kambing domba yang gemuk-gemuk, ya, yang gemuk, yang nggak ada cacatnya. Dia pilih itu yang paling bagus. Dia pilih karena apa? Karena Habel itu mencintai Tuhan. Karena dia punya iman. Imannya bertumbuh waktu papa mamanya Adam dan Hawa bercerita bagaimana baiknya Tuhan itu. Jadi imannya bertumbuh. Dia mempersembahkan kambing dombanya itu dengan iman kepada Tuhan. Sehingga teman-teman, nah, coba lihat nih, Habel berdoa, doanya didengar Tuhan, dan persembahannya pun diterima Tuhan. Sementara persembahan Kain, Kain itu mempersembahkan hasil-hasil tanamannya bukan dengan iman. Jadi Tuhan menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Apa yang terjadi teman-teman? Suatu hari Kain ngajak Habel, "Dek, ayo kita pergi ke padang." "Mau ngapain bang?" "Ayolah kita pergi ke padang dulu," katanya begitu. Rupanya Kain ini sudah berniat jahat kepada Habel. Dia itu marah besar. Dia itu mukanya muram. Karena apa? Persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Jadi mukanya itu muram sekali. Dia ajak Habel adiknya pergi ke padang. Pergi ke padang. Waktu pergi ke padang, dia rupanya sudah siap-siap ambil batu, teman-teman. Waktu mereka sudah sampai di padang, Kain ambil batu besar sekali. Dia ambil batu, dia pukulkan ke Habel, sehingga Habel mati. Saat itu juga Habel mati, teman-teman. Karena apa? Karena Kain itu marah. Kenapa persembahanku tidak diterima? Kenapa persembahan Habel yang diterima? Padahal bukannya diterima atau tidak diterimanya, Kain itu mempersembahkan persembahan tidak dengan iman. Dia tidak mengasihi Tuhan. Sementara Habel mengasihi Tuhan. Itu saja perbedaannya. Kain tidak mengerti, teman-teman. Habel pun mati. Waktu Habel mati, Tuhan pun teriak dia dari surga, "Kain, di mana adikmu Habel? Emangnya aku yang jaga adikku? Dia tahu?" Kata Kain begitu kepada Tuhan. "Darah adikmu itu berteriak sampai ke aku," kata Tuhan. Waduh, rupanya Tuhan lihat. Gak ada orang yang lihat waktu Kain bunuh Habel. Ternyata Tuhan melihatnya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Akhirnya apa kata Tuhan? Kain pun dia jadi pelarian. Dia pengembara. Dia diusir Tuhan. Jadi pergi jauh dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa kehilangan keduanya, teman-teman. Habel sudah mati. Kain pergi karena dia takut sekali. Dia pergi jadi pelarian, jadi pengembara. Dia pergi jauh sekali. Waduh, Tuhan kan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan kepada Hawa. Keturunan untuk mengalahkan si ular, mengalahkan iblis. Kain tak ada. Habel pun sudah mati. Ternyata Tuhan tidak melupakan janjinya, teman-teman. Adam dan Hawa pun dikaruniai lagi anak, teman-teman, ya. Nama anak yang ketiga itu Set. Ya, Set ini hidup takut akan Tuhan. Setlah yang nanti yang menjadi penerus akan kelahiran. Kelahiran apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa. Menjanjikan ada juru selamat yang akan lahir. Nanti akan lahir juru selamat.
Juru selamat itulah yang akan membebaskan kita dari dosa kita. Juru selamat itulah yang mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan ketidaktaatan kita, dan juga mengalahkan kematian. Itulah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, teman-teman. Janji Tuhan mulai dari Taman Eden, mulai dari Adam dan Hawa berdosa, sudah selesai digenapi Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi. Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat untuk menyelesaikan dosa, dan itu sudah digenapi oleh Tuhan. Senang sekali ya teman-teman, Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita. Kita menerima Dia menjadi juru selamat kita karena Dia mengampuni dosa kita, mengalahkan si ular tua itu, si ular yang menggoda-goda si Hawa, mengalahkan semua dosa kita, dan juga mengalahkan kematian. Tuhan Yesus sudah berbuat itu di kayu salib, teman-teman, 2000 tahun yang lalu. Itu cerita kita, teman-teman, pada hari ini. Jadi karena iman, Habel itu mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Kain tidak mempersembahkan dengan iman. Jadi kita pun, teman-teman, kalau kita mau persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, harus dengan iman. Seperti Habel. Harus dengan iman kita memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan, memberi persembahan kita kepada Tuhan. Harus dengan iman. Kita contoh imannya Habel. Nah, karena Tuhan itu setia, janjinya Dia tepati. Ayat firman Tuhan kita yang akan kita hafal hari ini adalah, kita baca sama-sama yuk, Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, itu firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 13b. Nggak panjang-panjang ya, singkat saja. Jadi teman-teman boleh hafal ya, kemudian posting, kirim ke Lause masing-masing. Apa aktivitas kita? Nah, aktivitas kita menghias pelangi dengan kapas. Ya, menghias pelangi dengan kapas. Ini Lasuli ambilnya dari foto aja nih, ya, dari gadget. Ini pelanginya ada macam-macam. Kapasnya bisa ditaruh di sini, atau bisa juga berjejer miring atau berjejer rata, ya. Hias pelangi dengan kapas, kemudian foto, posting dan kirimkan ke Lause. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus rajin bikin aktivitas, harus rajin menghafal ayat. Oke? Ya, sampai sekian dulu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, oleh iman, karena iman, maka kami dapat mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kami dengan sukacita mempersembahkan korban syukur kami kepadamu, bukan dengan berat hati Tuhan. Biarlah kami boleh mencontoh Habel, mencontoh iman Habel, sehingga Tuhan menerima persembahan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Indah sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena iman, ya, tentunya kita bisa memberikan yang terbaik. Karena iman, kita bisa tahu bahwa di dalam memberikan persembahan itu melalui hati yang tulus dan pemahaman akan Tuhan sebagai sumber hidup dan sumber berkat kita. Ya, yuk saatnya kita berikan persembahan, memberikan yang terbaik melalui celengan yang sudah dibuat sendiri atau celengan yang sudah dibelikan papa mama. Nah, itulah cara kita untuk setia memberikan persembahan setiap minggunya. Kecuali nanti kalau kita sudah kebaktiannya tatap muka, ya kita bisa bawa dengan amplop atau kita bawa celengan kita ke gereja, kita isi bersama-sama begitu ya.
Nah sekarang siap-siap. Ayo, sudah dipikirkan dan sudah disiapkan sebelumnya apa yang diberikan melalui papa mama, kita bisa persembahkan yang terbaik. Itu sudah belajar bagaimana sikap Kain, sikap Habel di dalam memberi persembahan. Pilih yang mana? Kita bisa teladani siapa yang bisa memberikan persembahan yang terbaik. Nah ya. Lalu jangan lupa sebelum kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan, sebelum kita berdoa untuk menutup rangkaian kebaktian, Lose ingin mengingatkan aktivitas selama bulan Februari adalah menggambar awan-awan langit yang indah, atau bisa di print ya, cari gambar yang ada awan-awannya, pemandangan yang bagus, bisa di print. Lalu awan-awan itu kalian hias ya. Kalau dapat ada pelangi, bagus juga sih ada pelangi begitu ya. Nah, awan-awannya itu kalian tempel-tempel dengan kapas. Kalau sudah selesai, kalian berfoto dengan aktivitas yang sudah kalian buat, ya kan? Pegang deh gambarnya begitu ya. Kalian bawa gambarnya dengan melihat ada gambar pemandangan yang ada awan-awan, bahkan mungkin ada pelangi, ada burung-burungnya. Nah, yang awan-awannya itu loh yang kalian tempel dengan kapas ya. Itulah selama 1 bulan Februari, waktu yang sangat panjang yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa diserahkan kepada Lause di dalam kawanan kecilnya masing-masing ya. Nah itu yang harus Lause ingetin. Oke? Bahkan persiapkan hatimu juga. Di bulan-bulan berikutnya kesetiaan kita memberikan persembahan. Bahkan ada gerakan anak peduli, gerakan anak untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga harus kita pelajari ya. Dan kita latih diri kita untuk menjadi anak-anak yang berdampak dan menjadi berkat. Oke? Satu dulu ya aktivitas di bulan Februari. Bulan Januari semua luar biasa, sudah foto sama celengannya. Lose berterima kasih, jempol buat teman-teman yang sudah mengerjakan. Bagi yang belum, terus masih bisa mau bikin celengan sendiri atau mau beli, karena celengan itu untuk persembahan ya. Oke. Untuk yang ulang tahun, Lose juga memberikan selamat ulang tahun, baik itu anak-anak sahabat Kids for Jesus ataupun juga lause-lausenya ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kalian. Yuk, mari semua kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bawa persembahan kami melalui celengan. Kami bersyukur, kami juga diberikan kesetiaan, ketaatan untuk mengerjakan aktivitas. Kami percaya aktivitas kami bukan sebatas satu beban untuk kami menjadi lelah dan menjadi bosan. Tapi aktivitas itu ada satu bentuk belajarnya kami untuk taat. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami jauh lebih besar, jauh lebih indah dari apa yang kami persembahkan. Kiranya Tuhan memakai kami terus untuk setia memberi, baik itu melalui persembahan ataupun persembahan-persembahan yang kami tujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bagi ada teman-teman yang berulang tahun ataupun lause. Tuhan, Engkau berkati sukacita mereka, berikan kesehatan, kepandaian, dan kemampuan untuk menjalani usia yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa persembahan ini dan kami bersyukur untuk kebaktian anak yang sudah kami selesaikan. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya, dan Allah Immanuel, kami percaya Engkau pasti menyertai kami. Terpuji namamu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa di minggu depan dan sampai jumpa di kawanan kecil dengan lausenya masing-masing. Yuk, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Kids for Jesus.
Yesaya 40 ayat 10a. Lihat itu Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10a. Yesaya 40 ayat Itu Allah. 10a. Ia Lihatlah datang itu dengan Allah, kekuatan dan Ia dengan datang tangannya dengan Ia berkuasa. kekuatan dan dengan Yesaya tangannya Ia 40 ayat berkuasa. 10a. Yesaya 40 ayat 10a. Kekuatannya Lihat itu Allah, dan dengan Ia datang tangannya dengan Ia kekuatannya berkuasa. dan tangannya Ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10a. Lihat itu Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Yesaya 40 ayat 10a. Yesaya 40 ayat 10a. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Amin. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10. Dari Yesaya Yesaya 40 ayat 10a. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10a. Lihat itu Allah, Ia datang dengan kekuatannya dengan tangannya Ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10a. Lihat itu Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Yesaya ayat 40 ayat 10a. Lihat itu Allah, Ia datang dengan kekuatan Ia berkuasa dan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10a. Yesaya 40 ayat Ia datang 10a. dengan kekuatan Lihat dan dengan itu tangannya Allah, Ia berkuasa. Ia datang dengan Yesaya kekuatan dan 40 dengan ayat 10a. tangannya Ia berkuasa. Lihat Yesaya 40 ayat 10a. Lihat itu Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. tangannya Ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10a. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya Ia berkuasa.